Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venera Valina dengan NPM 2506001012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis karya tulis ilmiah yang berjudul Strategi Manajemen Keuangan dalam Berbisnis. Bagian yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa baku adalah pilar utama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan, termasuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PEB, dan tata bahasa efektif, sangat esensial untuk menjamin kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas argumen ilmiah. Kesalahan berbahasa dapat secara signifikan mengganggu komunikasi dan menurunkan kualitas akademik suatu dokumen. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam KTI berjudul Strategi Manajemen Keuangan dalam Bisnis, yang dijadikan objek studi berdasarkan observasi awal. Dokumen ini memperlihatkan adanya sejumlah penyimpangan yang terkonsentrasi pada aspek ejaan, konstruksi kalimat, hingga inkonsistensi penggunaan istilah serapan. Analisis ini diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama, yaitu ejaan, tulisan huruf, kalimat tidak efektif, kesalahan paragraf, dan unsur serapan. Diharapkan, hasil identifikasi dan analisis ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat, sekaligus menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya ketelitian berbahasa dalam praktik penulisan ilmiah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesalahan ejaan yang ditemukan dalam KTI tersebut? Yang kedua, bagaimana penulisan huruf dalam KTI tersebut, termasuk penggunaan huruf kapital yang kecil? Yang ketiga, kalimat mana saja yang tidak efektif dalam KTI tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kejelasan isi? Yang keempat, apa saja kesalahan paragraf yang teridentifikasi dalam KTI tersebut? Yang kelima, bagaimana penggunaan unsur serapan dalam KTI tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui kesalahan ejaan yang ada di karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, mengetahui penulisan huruf dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga, menemukan kalimat tidak efektif dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, menemukan kesalahan dari paragraf yang ada dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kelima, dapat mengetahui penggunaan unsur serapan dalam karya tulis ilmiah tersebut apakah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu ejaan. Ejaan yang salah dapat mengganggu pemahaman pembaca dan menunjukkan kurangnya kesetiaan penulis. Berikut adalah beberapa kesalahan ejaan ditemukan dalam karya tulis ini. Yang pertama, terdapat kesalahan pengetikan pada kalimat tentang manajemen keuangan. Seharusnya tentang manajemen keuangan. Yang kedua, kesalahan penulisan mengatur atau mengelola. Seharusnya mengatur atau mengelola. Yang ketiga, ditemukan kesalahan ketik pada kalimat usahanya berjalan lancar. Yang benar adalah usahanya berjalan lancar. Yang keempat, terdapat kesalahan ketik pada kalimat mengelola manajemen keuangan. Seharusnya adalah mengelola manajemen keuangan. Yang kedua yaitu kesalahan penulisan huruf. Penulisan huruf meliputi kapitalisasi, penggunaan huruf besar atau kecil, dan format huruf. Yang pertama, penggunaan huruf kapital pada nama dosen tidak boleh huruf besar semua. Seharusnya adalah Naruto Putrayadi Makanmala SPDN Film. Yang kedua, nama etnis kadang tidak ditulis dengan kapital yang benar. Contohnya orang Cina yang seharusnya pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan membuat tanda hubung rencana tersebut seharusnya membuat rencana tersebut. Kesalahan yang ketiga yaitu kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif biasanya panjang, bertele-tele, ambigu, atau tidak logis, sehingga sulit dipahami. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yaitu kalimat manajemen keuangan sangat penting dalam suatu perusahaan, organisasi, maupun perorangan, di mana manajemen keuanganlah yang mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan dari suatu perusahaan, organisasi, maupun perorangan. Kalimat asli bertele-tele dengan penggunaan kata perusahaan, organisasi, maupun perorangan. Dan struktur panjang yang membuat pembacaan lambat. Kata di mana juga kurang formal dan tidak langsung. Kalimat yang benar adalah manajemen keuangan penting dalam perusahaan, organisasi, atau perorangan karena mengelola pemasukan dan pengeluaran. Kalimat yang kedua yaitu manajemen keuangan dalam arti tugas menyajikan informasi yang meyakinkan kepada manajemen yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan bagi tindakan atau proyek.
Kalimatnya tidak efektif, frasa yang meyakinkan kepada manajemen yang lebih tinggi, tidak efisien dan bertele-tele. Kalimat yang benar adalah manajemen keuangan sebagai tugas menyajikan informasi yang meyakinkan untuk mendapat persetujuan dari manajemen atas tindakan atau proyek. Kalimat yang ketiga yaitu strategi manajemen keuangan sangat penting karena merupakan proses yang sangat berkaitan dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan introspeksi dalam mengelola manajemen keuangan. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata "merupakan" dan introspeksi adalah typo, dan kalimat berulang dalam mengolah manajemen keuangan. Kalimat yang benar adalah strategi manajemen keuangan penting karena merupakan proses yang berkaitan yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan introspeksi dalam mengelola keuangan. Kalimat yang keempat yaitu, agar pembaca dapat mengetahui bagaimana cara mengelola manajemen keuangan dalam berbisnis dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengelola manajemen keuangan dalam berbisnis. Tidak efektif karena pengulangan frasa mengelola manajemen keuangan dalam berbisnis membuat kalimat bertele-tele. Kalimat yang benar adalah semoga karya ini dapat membantu pembaca dalam memahami bagaimana cara mengelola manajemen keuangan dalam berbisnis. Yang keempat yaitu kesalahan penulisan paragraf. Kesalahan paragraf meliputi struktur yang tidak logis, transisi yang buruk, atau paragraf yang terlalu panjang atau pendek. Dalam karya tulis ini, beberapa paragraf memiliki masalah, yaitu kesalahan yang pertama, paragraf ketiga dan keempat terlalu repetitif dalam menjelaskan pentingnya membedakan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Dua paragraf ini dapat digabungkan menjadi satu paragraf yang lebih padu dan efektif. Kesalahan paragraf yang kedua yaitu paragraf keempat dan kelima yang membandingkan kebiasaan bisnis antara orang Jawa dan orang Cina terasa kurang akademis dan tidak relevan sebagai pendahuluan umum atau latar belakang. Latar belakang seharusnya membahas pentingnya manajemen keuangan secara universal, bukan membuat perbandingan kultural atau etnis yang menjadi fokus pembahasan spesifik. Yang kelima yaitu kesalahan penulisan penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Unsur serapan harus digunakan sesuai konteks dan kaidah bahasa Indonesia, seperti dalam istilah teknis atau jika tidak ada padanan yang tepat. Yang pertama, penulis menggunakan kata raising of fund. Kata yang benar dalam bahasa Inggris adalah fund, bukan fund. Yang kedua, kalimat yang memiliki makna asing harus digaris miring, contohnya POAC. Seharusnya dengan garis miring. Yang ketiga, kalimat yang memiliki makna asing harus digaris miring lagi. Contoh, allocation of fund, seharusnya allocation of fund dengan garis miring. Kesimpulannya yaitu, kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah berjudul Strategi Manajemen Keuangan dalam Berbisnis ini bersifat fundamental, berpusat pada kesalahan menerapkan kaidah kebahasaan baku. Masalah utama adalah ketidakpatuhan terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PEB dan ketidaktepatan dalam penggunaan kata baku atau KBBI, yang sering tercermin pada penulisan ejaan yang keliru dan penggunaan unsur serapan yang belum disesuaikan. Selain itu, banyaknya kalimat tidak efektif dan inkonsistensi tata tulis secara kolektif mengganggu kejelasan ilmiah dan profesionalitas dokumen, sehingga mengurangi kredibilitas penelitian yang disajikan. Yang terakhir yaitu saran. Saran untuk penulis adalah melakukan proofreading berulang menggunakan alat bantu seperti kamus atau software koreksi dan berkonsultasi dengan ahli bahasa. Selain itu, disarankan untuk mengikuti pedoman EYD secara ketat dan mempertimbangkan pembaca umum agar tulisan lebih eksklusif. Untuk penelitian selanjutnya, analisis serupa dapat diperluas ke aspek lain seperti tanda bahasa atau gaya penulisan. Sekian hasil presentasi analisis karya tulis ilmiah saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.